Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini saya akan membahas informasi demi informasi yang berkaitan dengan negara Cina ya rekan-rekan. Karena di sini Cina selalu memberitakan tentang Open Mainnet tanggal 25 Desember ya, dan ternyata informasinya meleset. Apakah dari pionir-pionir dari negara Cina itu apakah baik-baik saja, apakah mereka kena mental, apakah mereka down, atau bagaimana ya rekan-rekan terkait dengan Open Mainnet yang tidak kunjung datang ya, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kemudian di sini dikutip melalui Twitter, Pi Network Xinjiang yang dari Cina ya, sudah diikuti oleh 46.000 pionir di seluruh dunia ya, dan juga dari negara Cina. Di sini selalu memberitakan informasi demi informasi, bahkan setiap jam selalu ada informasi yang terbaru ya rekan-rekan. Kalau kita membahas tentang Pi Network itu memang update-nya sangat cepat sekali. Oke rekan, dan di sini langsung saja kita ke informasi yang pertama. Di sini ada semacam screenshot dalam ruang obrolan resmi Pi Network ya, tapi dalam bentuk bahasa Cina. Dan di sini ada sekitar 7 poin ya rekan-rekan, dan ini saya rasa informasi yang cukup menarik sekali ya. Dan langsung saja kita bahas ya rekan-rekan. Jadi di sini informasinya cukup menarik yang disampaikan oleh Stephen dalam ruang obrolan di dalam bahasa Cina ya. Tapi di sini bersifat resmi ya rekan-rekan, ini dalam ruang obrolan Pi Network. Jadi di sini Stephen menyampaikan beberapa hal ya, ada 7 hal ya rekan-rekan. Yang mana di sini pot latar belakang menyatu dengan pot mainnet ya. Kemudian di sini yang pertama ada pelepasan dinding selama 400 jam telah dimulai ya, dan di sini semacam informasi yang cukup menarik sekali ya rekan-rekan. Jadi apa yang dimaksud dengan pelepasan dinding selama 400 jam ini ya. Kemudian di sini juga ada yang nomor 2 ya. Ini ada informasi yang sangat gandos sekali ya rekan-rekan, yang mana di sini disebutkan luncurkan jaringan utama setelah uji penarikan. Kemudian di sini ada migrasi mainnet pada akhir tahun atau awal Januari ya. Kemudian di sini juga ada berita mainnet ya, yang dikutip langsung oleh BBC ya rekan-rekan. Jadi informasi yang nomor 2 di sini cukup menarik sekali ya, yang mana di sini akan ada semacam peluncuran jaringan utama setelah uji penarikan ya. Kemudian di sini juga ada semacam migrasi koin Pi rekan-rekan ke dalam saldo mainnet ya pada akhir tahun atau pada awal bulan Januari ini. Kemudian yang nomor 3 di sini ada putaran terakhir peninjauan akun ilegal yang sedang berlangsung. Jadi di sini banyak sekali akun-akun bodong, akun-akun yang tidak nyata ya rekan-rekan, yang mana di sini akan diberangus atau diberantas oleh core team tentunya ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini yang nomor 4 ada rantai API Chain docking kode sumber terbuka Boolean ya. Kemudian di sini juga lakukan itu, dan itu akan dilakukan sekarang ya. Jadi akan ada semacam rantai Chain docking kode sumber terbuka ya. Kemudian yang nomor 5 di sini setelah tahun pertama proyek atau pada Januari ya, ini KYC akan ditingkatkan ya rekan-rekan. Jadi di sini ada informasi tentang KYC yang akan terus ditingkatkan. Kemudian yang nomor 6 ada ekologi super yang terus terhubung, yang mana di sini pembiayaan super ekologis terbesar dan melebihi lebih dari 800 miliar ya. Dan browser akan segera diperbaharui. Nah, ini informasi yang dikutip tanggal 28 Desember ya. Nah, di sini ada berita banyak hari ini rekan-rekan, dan itu adalah open source atau open mainnet ya. Jadi di sini informasi yang paling penting adalah yang ada dalam nomor 2 di sini ya rekan-rekan. Saya rasa cukup mantap dan cukup menarik ya, dan kita nantikan saja pada bulan Januari 2023 nanti. Yang pasti di sini komunitas dari negara Cina selalu aktif dalam membagikan seputar informasi Pi Network ya. Kemudian di sini kita lanjut ke informasi berikutnya ya rekan-rekan. Nah, di sini juga Pi Network Xinjiang memberitakan semacam informasi yang bersifat warning ya, atau peringatan kepada pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya. Jadi di sini untuk rekan-rekan yang baru mengenal daripada Pi Network, jangan terganggu oleh hype yang baru-baru ini ya, atau informasi-informasi yang baru-baru ini tentang Pi Network yang listing dalam exchange ya. Dan ambisi Pi bukanlah menghasilkan pertukaran ya, atau bukan listing ya rekan-rekan. Jadi target utama Pi Network itu bukanlah listing, tapi menjadi mata uang digital yang dapat digunakan setiap hari di dunia ya, dan memasuki hidup Anda. Dan di sini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pi Network Xinjiang di sini ya. Jadi di sini Pi Network Xinjiang dan juga komunitas dari negara Cina mungkin sudah mulai sadar ya,
dan sudah mulai mengambil informasi demi informasi langsung dari pihak Kortim ya rekan-rekan. Saya rasa di sini berkaitan dengan gagalnya open minded sesuai dengan ekspektasi mereka ya. Kemudian di sini juga disebutkan ya rekan-rekan, banyak sekali pionir dari negara Cina yang sudah menambang dari tahun 2019 ya. Mereka bisa dikatakan senior dalam menambang proyek ini. Kemudian di sini juga Pi Network Xinjiang memberitakan info yang cukup menarik sekali ya, yaitu Pi yang akan mengubah dunia. Keuangan terdesentralisasi memungkinkan bisnis untuk merestrukturisasi ya rekan-rekan. Jadi merestrukturisasi ya, atau menstrukturisasi blockchain untuk merombak internet rekan-rekan. Jadi semacam ada reorganisasi ya dalam dunia blockchain, mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Yang mana di sini bisa merombak blockchain ya, dan Pi Network juga bisa merevolusi industri cryptocurrency-nya. Kemudian di sini era Pi telah menumbangkan kognisi orang di seluruh dunia, dan mata uang Pi telah mendefinisikan kembali mata uang fiat secara global ya. Semua orang, apakah Pi kita hari ini adalah Pi orang biasa ya. Kemudian di sini semua orang memegang Pi di tangan Anda, pegang satu-satunya izin untuk memasuki era baru dunia Web3 ya. Jadi di sini kita harus menjaga akun kita ya rekan-rekan, dari scammer-scammer, dari penyerok-penyerok yang bermunculan secara masif akhir-akhir ini ya, karena ketenaran daripada Pi Network dimanfaatkan oleh banyak sekali exchange yang ada ya, dan juga dimanfaatkan oleh para scammer untuk membuat kripto atau koin-koin peniruan mirip dengan Pi Network ya. Jadi rekan-rekan harus berhati-hati. Kemudian di sini juga Pi Network Xinjiang juga mengutarakan atau menanggapi tentang informasi tentang Pi Network yang listing dalam exchange Huobi ya rekan-rekan. Jadi di sini pengumuman tentang peluncuran Pi Network di Huobi Exchange itu tidak disahkan oleh Kortim ya. Kemudian di sini ingatkan semua orang untuk memahami bahwa jaringan utama Kortim belum dibuka ya, dan mohon untuk tidak ikut bertransaksi. Jadi di sini sudah mulai sadar daripada komunitas dari negara Cina ya, dalam mengambil dan mensikapi informasi demi informasi yang sedang berkembang, termasuk informasi Pi yang listing dalam Huobi ya. Meskipun Huobi sendiri adalah exchange terbesar ya rekan-rekan, dan mungkin itu berasal dari negara mereka atau berasal dari Cina. Nah, tapi di sini sudah mulai sadar dan harus mengikuti informasi dari Kortim. Kemudian di sini juga disebutkan melalui Pi Network Xinjiang yang sudah mulai sadar ya, koin Pi menjadi mata uang digital terinskripsi yang diakui secara global. Dalam semi ledakan, tidak ada yang dapat melampaui koin Pi dalam hal koneksi, lalu lintas, konsensus, dan teknologinya. Ini telah dikembangkan dan diendapkan selama hampir 4 tahun ini ya. Dan jika ada jenis cryptocurrency yang baru lainnya yang muncul di dunia untuk terhubung dengan keuangan pasar, itu adalah siapa ya rekan-rekan? Yang belum mulai lahir, belum mulai berkembang, dan belum memperdagangkan penambangan. 233 negara dan wilayah harus berpartisipasi, jadi masih jaringan Pi. Nah, ini sangat mantap sekali daripada apa yang disampaikan oleh Pi Network Xinjiang ya, yang terus setia daripada proyek Pi Network dalam waktu 4 tahun ini ya. Jadi di sini daripada komunitas di negara Cina memang sudah tidak diragukan lagi dalam mendukung atau mensupport daripada proyek Pi Network yang sangat top markotop ini ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini komunitas dari negara Cina sudah mulai sadar ya saya rasa, dan sudah mulai mengambil info demi info langsung dari pihak Kortimnya ya. Jadi mereka semacam tidak ingin lagi ya rekan-rekan dalam semacam ekspektasi yang melelahkan ya. Jadi di sini harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kortim tentunya, jadi bukan yang diinginkan oleh komunitas itu sendiri. Dan kemudian di sini juga disebutkan bahwa Pi belum terdaftar dalam bursa manapun, dan jaringan Pi belum terlibat dengan daftar yang diklaim ya. Nah, jadi di sini juga menyampaikan informasi secara resmi yang dikutip langsung oleh pihak Kortim. Dan kesimpulan di sini yang bisa kita ambil ya rekan-rekan. Nah, di sini walaupun Pi Network itu masih belum open minded, dan saya rasa di sini komunitas Cina agak kecewa ya, yang open minded diundur lagi ya, mungkin akan diundur pada tahun 2023 lagi. Jadi di sini menimbulkan semacam pergeseran atau pergerakan daripada komunitas Cina itu sendiri untuk mengambil informasi yang lebih bersifat valid ya rekan-rekan, langsung dari pihak Kortim ya. Karena di sini Pi Network bukanlah project dari Cina, bukan project Amerika saja ya. Jadi di sini project untuk global, untuk seluruh dunia ya rekan-rekan. Jadi di sini sesuai dengan yang diinginkan Kortim ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya ya. Sekian dan terima